Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita berdoa agar cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sudah kita rangkum ada 3 cara bagaimana agar kita berdoa kemudian cepat diijabah oleh Allah. Namun sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk terus membantu mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, berdoa adalah salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang dengan berdoa bahwasanya Allah itu tahu kalau kita itu butuh pada Allah. Dan berdoa atau meminta pada Allah itu memang sangat dianjurkan sahabat ya. Kalau kita meminta pada manusia, kalau kita sering meminta pada manusia, pada sahabat, tetangga, kerabat misalkan, maka mereka jenuh mendengar permintaan kita. Tapi kalau semakin sering kita meminta pada Allah, maka Allah akan semakin sayang pada kita. Kenapa? Karena memang Allah ingin mengetahui seberapa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat, di sini saya akan sharing setidaknya ada 3 tips agar doa kita cepat diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Pertama, yang harus kita lakukan adalah ketika kita berdoa atau akan berdoa, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Bahwasanya Allah itu mendengar semua doa-doa kita. Bahkan Allah melihat ketika kita berdoa sahabat. Ini yang harus kita yakini yang pertama. Karena dalam firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib," kata Allah. Ketika ada yang tanya pada engkau wahai Muhammad, "Anni," tentangku, kata Allah. Jawablah, "Inni qarib," sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Bahkan penafsiran para ulama, saking dekatnya Allah pada kita itu bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Karena itu, ini pertama yang harus kita yakini. Allah itu dekat. Allah itu maha melihat. Ketika kita berdoa, Allah melihat. Allah juga maha mendengar. Ketika kita berdoa, maka pasti Allah itu mendengar sahabat. Itu pasti. Nah, ini keyakinan yang wajib kita yakini saat berdoa. Kemudian yang kedua, agar doa kita cepat diijabah oleh Allah, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dari dalam hati kita. Karena itu, kalau saya anjurkan, berdoa itu tidak perlu menggunakan bahasa Arab, sahabat. Tapi berdoalah sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Kalau kita mampunya bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia saja. Yang terpenting doanya itu sungguh-sungguh. Doa yang sungguh itu sahabat, minimal keluar dari dalam hati kita. Jadi ketika kita berdoa pada Allah, memang betul hati kita itu membutuhkan. Contoh, kita berdoa ingin sebuah rumah misalkan. Karena memang kita sudah punya banyak anak, atau rumah yang sangat kecil, sedangkan kita sangat butuh dengan tempat tersebut. Sehingga kalau hujan misalkan rumahnya netes air, karena gentengnya bocor, karena sembarang pokoknya intinya kita itu benar-benar butuh sahabat, sehingga kita meminta pada Allah memang betul dari hati kita yang paling dalam, bukan kita berdoa asal ucap saja. Doa itu yang sungguh-sungguh adalah doa yang berasal dari dalam hati, dan pikiran kita memang benar menginginkan akan hal itu. Itu yang kedua. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga sahabat, agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terpenting, yakinlah bahwasanya apa yang kita panjatkan tadi, doa yang kita minta tadi sama Allah, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok demikian? Kenapa kita harus meyakini bahwasanya doa kita itu pasti diijabah oleh Allah? Iya. Kalau kita kembali ke awal sahabat, Allah itu maha mendengar. Allah itu maha dekat. Maka ketika kita minta sebuah rumah misalkan, berarti Allah itu sudah tahu kalau kita itu ingin rumah, dan berdoanya pun sudah sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus meyakini bahwasanya doa kita itu akan diterima oleh Allah? Bukankah Allah itu maha pengasih sahabat? Allah itu maha penyayang sahabat. Kemudian Allah itu juga ghaniyun mugniyun. Allah itu maha kaya dan maha pemberi kekayaan. Juga Allah maha pemberi rezeki. Kalau kita ibaratkan, seandainya ada di desa kita orang yang kaya raya, saking kayanya memang hartanya sudah tidak terhitung lagi,
Tapi hebatnya orang tersebut, misalkan mereka itu atau dia itu orangnya sangat dermawan, tidak pelit, sangat pengasih, sangat penyayang sama orang-orang. Jangankan kita meminta, bahkan kita berkeluh kesah saja dikasih sama dia. Kita anggap orang kaya tersebut misalkan punya sebuah kebun jeruk. Nah, orangnya sudah pengasih, orangnya penyayang, orangnya sangat dermawan. Tapi ketika ada orang pengen jeruk dan tidak tahu bahwasanya orang tersebut dermawan, apa yang dilakukan oleh orang yang ingin jeruk tadi, karena memang sangat ingin misalkan dan tidak mengetahui, mereka orang yang ingin tersebut datang ke kebun jeruknya tengah malam, kemudian berusaha mengambil jeruknya, ya, sehingga ketika ada bunyi hewan padahal bukan orangnya, ketika ada bunyi-bunyian misalkan, mereka lari dan tidak mendapatkan jeruknya. Seandainya pun mendapatkan, mungkin mendapatkannya hanya sedikit dan itu pun yang jelek-jelek. Kenapa? Karena takut kelihatan sama orangnya. Tapi ada salah satu warga yang pandai, dia tahu kalau orang yang kaya ini dermawan, kalau orang yang kaya ini misalkan sangat penyayang. Akhirnya dia tidak datang ke kebun jeruknya, dia datang ke orang pemiliknya yang kaya tersebut, yang dermawan tersebut. Dia minta sambil dia mencari perhatian misalkan. Apakah dikasih? Pasti dikasih, sahabat. Nah, kurang lebih teorinya seperti itu. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Jangankan kita minta secara kontinu terus menerus, bahkan walaupun kita hanya meminta satu kali, tapi dengan ketulusan hati yang sangat dalam, maka pasti Allah akan berikan apa yang kita minta tersebut. Nah, itu sahabat, 3 hal yang perlu kita lakukan saat kita berdoa kepada Allah agar doa kita cepat diijabah. Namun sahabat, yang perlu kita ketahui juga, doa itu kan sudah pasti diijabah oleh Allah. Ini kita tanamkan dalam pikiran kita. Namun cara mengijabah Allah itu, kata para ulama, ada 3 hal, ada 3 cara. Yang pertama, Allah langsung memberikan apa yang kita minta saat itu juga. Misalkan kita minta rumah sekarang, maka insya Allah kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan secepatnya. Ketika itu juga, bulan itu juga, tahun itu juga, karena dirasa kita itu butuh. Namun cara yang kedua, Allah menunda pemberian kita. Allah tidak memberikan sekarang, tapi memberikan nanti di waktu yang tepat. Kenapa? Karena Allah rasa kita belum pantas. Sama halnya ketika kita punya anak kecil. Kita punya anak kecil masih umur 2 atau 3 tahun. Kemudian anak tersebut minta pisau pada kita. Apakah kemudian akan kita kasih? Tidak, sahabat. Kenapa? Karena belum waktunya pegang pisau. Kalau dipaksakan dikasih, bisa saja tangannya nanti luka, karena berbahaya pada dirinya sendiri. Itu cara Allah yang kedua. Jadi ditunda sampai kita itu pantas, sampai kita itu benar-benar butuh, kata Allah. Dan yang terakhir, cara Allah mengijabah doa itu menggantinya dengan yang lain. Kita meminta rumah misalkan, kata Allah, kita tidak pantas punya rumah seperti ini, maka Allah menggantinya dengan rumah yang lain, dengan hal yang tidak mengurangi esensi dari apa yang kita minta di pertama itu, sahabat. Jadi kira-kira kita harus mengetahui hal ihwal mengenai doa-doa yang seperti itu, sahabat. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada tutur kata yang salah atau kesalahan dalam penyampaian, atau ada sharing-sharing terkait apapun, silahkan langsung komen di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.